kita berdoa dulu ya. Ya, nanti pertanyaannya juga saya baca. Jadi kita berdoa kepada Tuhan kita. Kami mengakui bahwa kami ini hanya manusia yang sangat terbatas. Dan kami ini makhluk yang tidak dapat menjangkau kemuliaan Allah. Itulah alasannya. Maka Allah sendirilah yang turun menjadi manusia supaya kami yang di dunia yang sangat terbatas ini bisa menangkap pikiran Allah. Karena itu Tuhan, kami berdoa buat penyakit coronavirus ini. Kami rindu di hadapan-Mu. Kami sangat merendahkan diri supaya Engkau sendirilah melindungi kami. Jauhkanlah kami daripada malapetaka yang sedang menimpa dunia ini. Kalaulah boleh Tuhan berbuat, ada perbedaan. Orang yang memanggil nama-Mu, Engkaulah yang memeliharakannya. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Peliharakanlah supaya ada dalam damai kami bisa beribadah dan beri kemampuan kepada pemerintahan kami untuk menangani begitu sulitnya, sehingga kami rakyat bisa terpelihara. Demikian juga obat vaksin itu dan juga obat yang lain. Kalau boleh Tuhan berikanlah supaya ada obat yang bisa kami makan sehingga bisa kami sembuh kalau harus memang kena penyakit virus itu. Tapi kalau Tuhan berkenan, jauhkanlah itu dari kami. Itulah doa kami malam ini, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan teguh bahwa ada gembala kami yang baik memeliharakan hidup kami, sehingga ada damai sejahtera kami hidup waktu dunia dalam keadaan kekacauan. Beri kami damai sebagaimana Engkau katakan, damai sejahtera bagi kami waktu Engkau Yesus Juru Selamat kami menjumpai murid-murid waktu mereka ketakutan setelah Engkau bangkit dari antara orang mati. Kami memuji nama-Mu, Engkaulah Yesus Tuhan kami. Dan pertanyaan yang kedua ini Tuhan, berilah jawaban sehingga kami tahu Allah sendirilah yang menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam hati kami. Kami mengucap syukur dan menyembah Dikau dan mengaku bahwa Yesus Juru Selamat kami itulah Allah kami. Amin. Pertanyaan yang kedua ini memang cukup baik, tapi jawabnya satu mata kuliah. Iya, jadi nanti kalau pertanyaan ini tidak selesai saya jawab, saya coba kepada radio perjanjiannya supaya kuliah mata pelajaran tentang yang ditanya ini nanti saya akan putarkan. Biasanya kuliah itu hari Selasa jam 1, hari Rabu juga jam 1, hari Kamis juga jam 1. Nanti kalau saya dapat MP3-nya supaya lengkap, nanti saya coba WA-kan. Kalau tidak nanti waktu kami putar, kami beritahu ini penjelasannya lebih dalam. Pertanyaannya demikian. Kapan murid-murid Yesus bertobat? Kan praktis. Apakah pada saat di Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23, ataukah di saat Kisah Rasul pasal 2 ayat 4? Bagaimana para pendengar yang baik? Pasti para pendengar yang baik, aku tahu kapan pertobatan Rasul Paulus. Itu tahu semua? Tidak. Iya. Kapan pertobatan Kisah Rasul? Kapan pertobatan Rasul Paulus? Tapi yang ditanya bukan Rasul Paulus. Yang ditanya murid-murid Tuhan Yesus. Jadi umpamanya lah, ditanya apakah pada saat Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23, atau di saat Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Mari kita lihat dulu yang ditanya itu. Saya ulangi pertanyaannya. Kapan murid-murid Yesus bertobat? Jadi harus kita buka mulai dari kitab Matius baca, Markus baca. Kapan murid-murid Tuhan Yesus ini bertobat?
sangat sederhana. Para pendengar, adakah bisa kamu katakan kapan kamu bertobat? Kan ini menjadi pertanyaan. Kalau aku tahu kapan aku bertobat, nah, mana tahu nanti dengan cerita itu kita tahu, oh di sini rupanya murid-murid Yesus semua bertobat. Ya, pasti juga jawabnya tidak semua murid-murid Yesus akan didaftarkan di dalam Injil satu-satu diceritakan cerita pertobatannya, karena Injil itu bukan menceritakan pertobatan rasul, bukan menceritakan pertobatan murid-murid semuanya. Makanya tadi kita langsung mulai, kapan Paulus bertobat ya? Ya, nanti para pendengar yang baik ini, kami sangat senang. Coba kamu jawab. Yang bertanya ini dululah. Kamu rasa kapan Paulus bertobat? Baik, kalau gitu mari kita baca. Apakah pada saat di Yohanes 20 murid-murid bertobat? Atau Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 kah? Kita baca. Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23. Apakah di situ pertobatan murid-murid? Kalau ini bukan pertobatannya, di mana? Yohanes pasal 20. Sekali lagi kami tidak lupa berterima kasih atas pertanyaan yang bagus ini. Karena dia mau menyelidiki dalam hatinya kapan murid-murid Yesus ini bertobat. Ya, cukup baik. Berarti kami merasakan pertanyaan ini sungguh mau kita pelajari bersama-sama. Mana tahu juga jemaat-jemaat kita juga yang pendengar ini belum tahu dia kapan dia bertobat. Kalau kena coronavirus kapan kita kena kan tahu kita ya. Kalau 2 minggu nggak kumat bagaimana? Oh, bersih gitu. Lepas dari masa apa? Karantina. Oh, kamu bebas, tidak ada penyakitnya. 2 minggu lamanya ya, ditunggu. Oke, kalau nggak ada gejalanya, oh kamu sterilisasi gitu ya, pasti pulang kan gitu ya. Kalau begitu, kapankah para pendengar ini semua tahu? Kapankah Anda bertobat? Karena ini pertanyaan ini. Apakah murid-murid ini bertobatnya pada Yohanes pasal 20 katanya? Mari kita lihat Yohanes pasal 20 itu apa isinya. Itu ayat 22 di bawahnya dan 23. Ya, nggak usah, karena belum malam kali. Sengaja saya buat tadi nggak malam supaya bisa panjang waktu kita. Jangan diponggol-ponggol. Karena ini pertanyaan yang sangat penting. Mana tahu di antara kita ini nggak tahu belum dia kapan dia bertobat. Padahal itu menentukan apa? Menentukan masuk warga negara surga. Kalau kapan kita lahir tahu kita? Tahu Pak, dia saja KTP. Iya. Nah, itu masuk dalam warga negara Republik. Ya kalau nggak tahu kita tanggal lahir kita. Nah, ya itulah kurang lebih. Jadi pertanyaan ini penting, makanya ditanya ini bagus kurasa pertanyaan ini. Terima kasih banyak. Mari kita lihat Yohanes pasal 20 itu dia baca cuma ayat 22 sama ayat 23. Mari kita baca selengkapnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ini temanya, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Iya. Jadi pasti bukan di sini pertobatannya, Kak. Karena dia sudah menampakkan diri, sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Berarti peristiwa ini sudah berapa tahun mereka ini menjadi murid? 3 tahun ya? Iya. Ya, jadi sudah 3 tahun Yesus memilih murid-muridnya ini. Inilah cerita ini. Dan sudah juga Tuhan Yesus menunjukkan banyak mukjizat kepada murid-murid. Dan juga sudah Yesus disalibkan.
dan juga sudah bangkit dari antara orang mati. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ini bukan bertobat dia, tetapi apa? Bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita? Karena dia kembali melihat Tuhannya yang sudah disalibkan bangkit dari antara orang mati, masih bisa bertemu. Itu membuat dia suka cita, bukan karena dosanya sudah diampuni. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bagus ya, 2 kali. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Perintah misi, itu kita katakan. Setiap kali Yesus menampakkan diri dalam kebangkitannya, ada yang mau dia capai. Di sini yang mau dicapai pengutusan murid. Walaupun kita katakan di sini Thomas tidak ikut, kan begitu di sini ya? Iya, ini pengutusan. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini bukan pertobatan. Ini bukan baptisan Roh Kudus, tetapi ini terimalah Roh Kudus. Dalam rangka apa mereka harus menerima Roh Kudus? Dalam rangka menjadi anak? Tidak, dalam rangka misi. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Baru dan diberikan perlengkapan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi disinilah murid-murid menerima hidup yang baru. Itu kita bahkan pada waktu itu. Jadi menerima Roh Kudus di sini dalam misi, dalam tugas, di mana mereka akan diutus oleh Yesus sebagaimana Bapa telah mengutus Yesus. Sekarang Yesus mengutus murid-muridnya dengan perlengkapan diberikan kepada mereka Roh Kudus. Walaupun nanti ini penggenapannya pada hari raya Pentakosta, tetapi Roh Kudus di sini mereka terima untuk menerima hidup yang baru, di mana Kristus telah disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Maka setiap orang yang percaya kepadanya boleh menerima Roh Kudus. Baru dikatakannya yang 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, ini dalam misi, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang telah tetap ada, dosanya tetap ada. Ini dalam rangka misi. Kalau memang Injil Yesus tidak diberitakan, maka dengan sendirinya kita berkata, dosamu tetap ada. Tetapi waktu kita memberitakan Injil dan dia menerima, maka harus kita katakan dosamu sudah diampuni. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Di mana itu? Kamu telah dibebaskan apa? Dari kuasa gelap masuk ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih, dan dosa-dosamu telah diampuni. Kolose atau apa? Kolose 1 kah? Atau Kolose 2? Coba. Ayat 14. Kolose 1 13. Iya, Kolose 1. Mari kita lihat. Ini yang dimasukkannya di sini. Walaupun ayat ini tidak kepada Paulus, tapi sama. Ya, ketika kamu mendengar Injil dan kamu percaya kepada Allah. Efesus sama saja. Kolose 2 juga sama. Kolose pasal 1 ayat 13. Oke. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaan Anaknya yang kekasih, dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, jadi di situ dia. Ya. Jadi kalau waktu Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus dan menghembusinya, bukan permulaan pertobatan murid Yesus. Jadi di mana? Oke, nanti kita jawab. Makanya saya bilang tadi ini satu mata kuliah. Harus kita lihat kapan murid-murid Yesus ini bertobat.
Mari kita lihat yang ditanya tadi, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Itu apa? Cerita kitabnya. Karena saya suka, atau memang itulah karunia saya harus menyatakan siapa saya. Ya, itu maka teman-teman gak saya ajari umpamanya bahasa roh ya. Saya tidak ajari kesembuhan. Saya tidak ajari mengenai karunia penglihatannya. Bukan berarti saya tidak punya, tetapi bukan untuk itu harus kita ceritakan. Ya. Makanya di dalam cerita Kisah Rasul pasal 2 ini ceritanya tentang apa? Ayat 4. Khusus 4 dia minta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, ini sepotong ya. Jadi cerita pasal 2 ini cerita apa? Turunnya hari raya Pentakosta, di mana secara resmi Roh Kudus dicurahkan. Sebagaimana resmi Mesias lahir ke dunia hari Natal. Resmi Paskah Yesus disalibkan di bukit Golgota. Itulah tahun-tahun peristiwa yang sangat penting. Jadi dalam cerita ini sendiri bisa kita baca dari atas. Ketika tiba hari raya Pentakosta, jadi ini harus punya waktu. Ketika tiba hari raya Pentakosta, ya ini waktu. Semua orang percaya, kan sudah percaya, berarti bukan di sini dia bertobat, karena mereka ini sudah percaya, berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mereka ini duluan percaya. Baru datang hari raya Pentakosta. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Memang kita harus percaya. Yang percayalah yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya di kitab Efesus, karena mereka sudah percaya ketika mendengar Injil, Paulus katakan, hendaklah aku penuh dengan Roh Kudus, sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lainnya nanti kita lihat di bawah. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka apa? Masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itu rahasianya. Jadi bahasa yang diucapkan dalam bahasa hari raya Pentakosta itu bukan bahasa roh, bukan bahasa lidah. Itu bahasa yang diberikan kepada mereka sehingga mereka mengucapkannya dalam bahasa manusia yang bisa mereka mengerti. Itu bedanya dengan 1 Korintus pasal 12 dalam berbahasa roh. Itu perlu diterjemahkan. Ini tidak perlu diterjemahkan karena mereka katakan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, sudah bisa jelas ya. Jadi bukan di sini murid-muridnya bertobat. Bukan di sini murid-murid Yesus itu menjadi orang percaya. Jadi waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus ini, mereka berkata-kata dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi di sini ada berapa bahasa ya? Kita baca lagi, jangan kita seponggol lagi kita baca. Ayat 19. Kita orang Parsia
Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Filigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut non-Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa? Tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bukan bahasa lidah, bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Makanya dalam kalimat ini, dalam bahasa kita sendiri, isi khotbahnya apa? Tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka, sedang mabuk oleh anggur manis. Salah ya? Ya, karena dia bukan mabuk anggur, dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia berkata-kata dalam bahasa 13 bahasa di sini. Mereka dengar semua, padahal yang khotbah itu semua orang Galilea. Nah, kalau mau Anda belajar lebih dalam sedikit, inilah penggenapan Babil dari Kejadian pasal 11. Di mana mereka dikacaukan oleh Allah, tidak lagi bisa menyelesaikan peristiwa Babil. Pecahlah bahasa-bahasa. Dengan juru selamat kita yang datang, kembali dia menganugerahkan Roh yang kudus supaya semua yang kumpul ini bisa mendengar bahasa mereka dalam perbuatan Allah yang besar. Sehingga mereka mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri. Padahal yang khotbah adalah orang Galilea. Maka sebagai seorang misioneri, ini harus kami doakan supaya Tuhan mengaruniakan karunia belajar bahasa-bahasa asing, supaya bisa kita menyatakan perbuatan Allah yang besar kepada orang itu. Makanya di sini bahasa ini adalah bahasa yang berasal dari Allah, sehingga Galilea, orang-orang murid-murid Tuhan Yesus mampu mengungkapkannya mengenai perbuatan Allah yang besar, mengenai Yesus yang mereka sudah salibkan dan sudah bangkit dari antara orang mati. Maka bukan di sini murid-murid bertobat, tapi di sini murid-murid penuh dengan Roh Kudus, karena mereka pada ayat 1 sudah dikatakan sudah percaya sebelumnya. Kalau begitu di mana mereka bertobat? Oke, yang sangat sederhana bisa kita ingat. Kalau Petrus di mana bertobat? Ya, kita pilih dulu satu ya. Nah, nanti kita pilih beberapa supaya kita bisa melihat bagaimana caranya Petrus bertobat ya. Ya, semua kami setuju pertobatan Petrus itu bisa Lukas pasal 5. Boleh? Mari kita lihat nanti yang lain kita lihat. Karena masih ada sedikit waktu kita ya. Lukas pasal 5. Ini bagaimana cara Petrus bertobat? Karena kalau Paulus bertobat, waktu dia mau membunuhi orang-orang yang percaya, pergi dia mau ke Damaskus. Di tengah jalan, dia bertobat. Tuhan Yesus menjumpainya. Tapi kalau Petrus di sini, lain ceritanya. Iya, itulah pertobatan Petrus dalam penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Jadi pertobatan mesti mendengar firman Allah dulu. Baru ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan perahu dia dan menurut dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga."
baik Simon Petrus ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ini dapat berkat dengan Tuhan Yesus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Disinilah Simon Petrus mengakukan dosanya. Kita nggak selidiki dosanya apa, karena tadi ditanya kapan mereka bertobat. Pergilah daripada aku, karena aku ini orang berdosa. Sadar dia, oh, dia orang berdosa, sehingga dia usir Tuhan Yesus. Dan di dalam hal inilah Tuhan Yesus tidak menolaknya. Baru dia katakan, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Tapi harus sampai 11. Ayat 11 apa katanya? Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun apa? Meninggalkan segala sesuatu, lalu itulah murid mengikut dia. Iya, yang makan kenyang tadi, yang semu itu, makanya kita katakan tadi nggak salah, dia tidak mengikuti Yesus, sudah dapatnya kenyang pulang dia. Memang itu tanggung jawabnya memeliharakan aku makan, pikirnya. Di sini pertobatannya Simon Petrus. Iya, apa dosanya? Enggak diungkapkan. Iya, tetapi disinilah dia, "Pergilah daripada aku, karena aku ini orang berdosa." Waktu dia dapat rezeki dari Tuhan Yesus, maka banyak orang bertobat bukan karena sengsara, karena waktu dia makmur, di situ dia bertobat. Iya, oke. Tapi kan bukan saja Petrus murid Tuhan Yesus. Mari kita lihat Lukas. Mari kita lihat orang Lewi. Lewi itu siapa? Oh, Matius. Ya. Mari kita lihat pertobatan Matius, karena kita baru belajar Markus ya. Markus pasal berapa Lewi bertobat? Pasal berapa coba? Markus ya, Markus. Jangan kita lihat yang lain, karena Markus ini menuliskan pertobatannya Matius itu sangat sederhana. Ini kurasa ya, pasal 2 ya. Sesudah dia menyembuhkan orang sakit tadi, hai anak dosamu diampuni, dilanjutkannya mencari Lewi. Ini pertobatan suku Lewi. Lewi itulah Matius. Ya, Markus pasal 2. Ini sudah kita lepaskan, jadi tinggal mengulangi. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Baru gimana? Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Di sini dia. Sesudah mengikut dia, apalagi yang dibuatnya? Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, orang Lewi ya, banyak pemungut cukai, diundangi orang-orang lain, dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Inilah enaknya kalau kita membaca Alkitab secara lengkap. Jangan kita seponggol, nanti lain persepsi kita. Jadi konten Alkitabnya itu sangat penting kita kuasai. Ceritanya apa? Inilah pertobatan Lewi sebagai orang pemungut cukai. Dari mana kita tahu dia sudah bertobat? Mengikut. Apa kata tadi? "Mari ikutlah aku." Dan ditinggalkannya
Kalau bertobat kan ada ditinggal ya. Nah, makanya Lukas 15 anak yang hilang itu bertobatnya, ditinggalkannya kandang babi, pergi ke rumah bapaknya dan mengakukan dosanya. Nah, di sini sesudah dia mengikuti Yesus, diundangnya orang, dilayaninya Yesus, makalah dia bersama dengan Yesus. Akhirnya orang lain sudah tidak setuju karena orang lain tahu Yesus itu benar. Maka Yesus katakan, anak manusia, apa katanya tadi sini? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Jadi jelas Lewi itu orang berdosa, melainkan orang berdosa, diundangnya dia. Ada lagi yang lain cerita pertobatan. Nah, makanya alangkah baiknya kalau yang bertanya ini nanti senang juga kami dengar. Coba buat ceritanya bagaimana Anda bertobat. Jadi kalau begitu Yohanes pasal 20 bukan pertobatan murid. Kisah Rasul pasal 2 bukan juga pertobatan murid-murid. Itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberikan karunia bahasa-bahasa yang bisa mereka ucapkan tentang perbuatan Allah. Sudah kita lihat 2 pertobatan murid. Mari kita lihat pertobatan murid yang selengkapnya. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 1. Ya, jadi bagus ya. Oh, tambah juga, kan makanya tadi saya bilang pertanyaan ini bagus ya. Karena mana tahu di antara kita ini rindu kita mengetahui bagaimana pertobatannya murid-murid sehingga dia menjadi rasul. Cuma pertobatan Rasul Paulus kita biasanya khotbahkan. Nah, makanya perlu juga bukan saja pertobatan Rasul Paulus kita tahu, tetapi pertobatan murid. Makanya alangkah baiknya semua para pendengar kami yang baik. Kami sangat senang menantikan cerita orang Lewi bertobat. Cerita Simon Petrus penangkap ikan mengusir Tuhan, Yesus pergilah daripada aku. Padahal sudah banyak dapat ikan, seharusnya kan dia harus berterima kasih 2 perahu penuh. Tetapi dia katakan pergilah daripada aku karena aku ini orang berdosa. Begitu dia mengaku orang berdosa, kok tidak ditolak Tuhan itu pikir. Yang ditolaknya semua apa? Orang Farisi. Karena mereka tidak orang sakit, tidak perlu dia dokter. Nah, makanya kalau Anda sadar orang berdosa, Anda lah itu boleh menceritakan pertobatannya. Kami menunggu itu, maka malam ini kita tidak khotbah karena kita menghargai apa yang sedang didengar dan apa yang sedang ditanya, sehingga kita ini sama-sama sebagai murid Tuhan belajar di hadapannya. Sejauh yang aku tahu, aku kan sudah uraikan. Mari kita lihat pertobatan yang lain. Tapi ini saya tidak uraikan, Anda nanti menguraikannya, bikin PR di rumah. Ya, ini tidak semua saya uraikan. Ini hanya beberapa murid. Karena Yohanes pasal 1 ini beberapa murid diuraikan bagaimana dia bertobat. Mari kita lihat Yohanes pasal 1. Iya. Ya, ini sudah pernah kami belajar di kuliah. Yohanes pasal 1 itu mulai dari ayat 35. Ini judulnya murid-murid Yesus yang pertama. Itu temanya semuanya berbicara soal pertobatan mereka. Iya, murid-murid Yesus. Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jadi Yohanes dengan 2 muridnya. Ini Yohanes Pembaptis ya. 2. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes menjelaskan siapa Yesus kepada kedua muridnya ini. Dan mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tinggal Yohanes, tak punya murid lagi. Ya, jadi muridnya Tuhan Yesus ini, di sini muridnya siapa? Iya, muridnya Yohanes Pembaptis. Karena khotbahnya enak rasa orang, ditinggalkan orang Yohanes Pembaptis, ikutnya Tuhan Yesus. Makanya benar apa dikatakan Yohanes kan? Dia yang semakin besar, aku semakin kecil. Tadi masih ada 2 murid, karena dia khotbah mengenai Yesus, ditinggalkan orang dia 2 murid ini. Akhirnya dia sendiri, orang lain sudah bersama dengan Yesus.
Karena hasil khotbahnya Yohanes Pembaptis. Memang betul, dia semakin kecil, Yesus semakin besar. Itulah dia. Isi khotbahnya, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ini belum sampai kepada pertobatan, tapi mulai mengikut. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Jadi setiap orang yang datang kepada Yesus pasti ditanyanya, apa yang kamu cari? Karena dia tadi murid Yesus, mana tahu murid Yohanes Pembaptis gitu. Apa yang kamu cari? Apa kata mereka? Rabi. Rabi artinya guru ya. Di mana kamu tinggal? Jadi mereka mau menjadi murid itu biasanya tinggal bersama dengan guru. Itu syaratnya di dalam mereka ini. Ya. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Bermalam dia di rumahnya Yesus. Entah di mana nombang Yesus, karena kan Yesus nggak ada rumahnya. Ya, di sini nggak perlu tempat tinggal. Ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus, itulah Andreas, saudaranya Simon Petrus. Berarti duluan Andreas menjadi murid Yesus daripada Simon Petrus. Ya, karena Andreas ini muridnya Yohanes Pembaptis. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Bersaksi Andreas kepada Simon Petrus menyatakan bahwa dia sudah ketemu dengan Mesias itu. Inilah pertobatan Andreas, bertemu dengan juru selamatnya. Ia membawanya kepada Yesus. Petrus bawa. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kepas, artinya Petrus. Dua sudah dapat muridnya, satu Andreas, satu Simon Petrus. Ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat lagi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya apa? Ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu lagi dengan Natanael dan berkata lagi kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Bersaksi lagi Filipus sama Natanael. Makanya pernah waktu kami belajar, orang yang sudah diselamatkan dan yang sudah mengikut Yesus dan sudah bertemu dengan Yesus, mungkinkah dia tidak bersaksi? Kalau zaman coronavirus ini, kalau ada satu orang saja, orang kawan kita di sini menemukan obatnya, bagaimana? Kurasa berlomba kita mengantarkannya ke seluruh negeri. Ini obatnya sudah dapat. Demikianlah mereka. Mari kita lanjutkan ayat 46. Apa kata Natanael? Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nggak setuju dia. Karena dijelaskannya tadi, Yesus orang Nazaret, anaknya Yusuf. Nggak mungkin itu katanya kan? Iya. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Langsung dilayani Yesus. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Ini sudah muncul pengetahuan ilahi. Dari mana dia tahu ya? Katanya kan begitu ya. Kalau dia bukan Allah kan nggak tahu dia. Baru jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Semakin terkejutlah. Iya, Filipus tadi memanggil kau, sebelum dipanggilnya tuh sudah kulihat kau di bawah pohon ara. Apa katanya 49? Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Yahudi. Di sini pertobatannya, keluar pengakuannya.
sebagai rabi, sebagai anak Allah, sebagai raja orang Israel. Itu kita tidak eksegesikan sudah malam. Nanti lengkapnya khotbah ini akan kita cari sehingga bisa saya kirimkan. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, pas kan? Lalu kata Yesus kepadanya, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Natanael ingat ceritanya Yakub. Ingat ceritanya Yakub, tahu ceritanya Yakub? Waktu dia lari dari rumahnya, waktu mau dibunuh oleh Esau. Waktu dia bermalam, bermimpilah dia, dilihatnya lah malaikat ada tangga dan malaikat naik turun. Barulah waktu dia bangun, ini tempat Allah. Oh, untunglah aku masih hidup karena aku sudah melihat Allah didirikannya di situ batu sebagai tempat beribadahnya. Yang dikatakan oleh Yesus kepada Natanael, teringat pertobatannya Yakub. Oh, inilah Allah yang berjumpa dengan nenek moyangku Yakub. Karena dikatakannya engkau akan melihat. Kan katakannya melihat apa? Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Oh, ini dia bisa menghubungkan surga dengan bumi. Inilah pertobatannya Natanael kalau secara sederhana. Maka dia percaya, maka dia mengaku. Inilah pertobatannya Andreas, ini pertobatannya Simon Petrus, inilah pertobatannya Filipus. Terakhir sebelum kita berdoa lah, coba Anda tuliskan bagaimana Anda sampai kepada pertobatan. Kalau nanti kurang lengkap penjelasan pertobatan murid-murid ini, supaya lebih mendetail nanti, saya coba cari. Mana tahu ada yang baik. Kalaupun tidak ada, nanti saya ulangi lagi lebih baik kalau ini kurang jelas. Inilah pertobatan murid Yesus. Masing-masing caranya tidak sama, tetapi masing-masing mengakui inilah Mesias, anak Allah. Inilah malaikat naik turun menghubungkan surga dan bumi. Bagaimanakah pertobatan Anda? Bisakah Anda menuliskannya 2 atau 3 kalimat? Andreas kan sangat sederhana pertobatannya. Kami telah berjumpa katanya. Dengan siapa? Yang dituliskan oleh Musa itu begini. Oh, katanya, ini juga sama. Ini ada semua yang disaksikannya tentang Yesus. Jadi pertobatan murid-murid. Terima kasih kepada pertanyaan yang sudah kami uraikan. Kalau memang ini secara kasar, tidak secara mendetail sekali, tapi ayat-ayatnya sudah bisa. Inilah petunjuk yang dapat kami jawab pertanyaan, kapankah murid-murid Yesus bertobat? Bukan di Yohanes pasal 20 ayat 22-23, bukan pula pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ceritanya itu tadi mulai Lukas pasal 5, Markus tadi mengenai pertobatan suku Lewi. Barulah kita lengkap melihat beberapa murid Yesus ini berasal dari muridnya siapa? Yohanes Pembaptis. Kalau Anda, para pendengar kami yang belum bertobat, kalau belum ada ceritanya kan belum ada bertobat. Kalau ditanya, pernahkah kau pernah tobat? Katanya, pernah nak. Di mana? Kulihat di YouTube katanya. Iya kan? Bisa dia cerita dan bertobat hanya di mana? Di YouTube. Jadi bisa kita juga bertobat, tapi bagaimana kau bertobat nak? Iya, aku dengar orang lain bertobat gitu saja. Itu YouTube kita lihat, bukan originalnya pergi ke danau penuh toba gitu. Itu maksudnya pertobatan yang benar, masing-masing ada ceritanya dan tidak bisa ditiru. Kalau di YouTube kan copy paste bisa sama semua, itu nggak bisa karena pertobatan kita nggak pernah bisa sama. Paulus lain cerita pertobatannya kah?
Kalau Anda mau, besok Anda bisa mengkhotbahkannya. Aku mau mengkhotbahkan Pak, cerita pertobatan Rasul Paulus. Wah, aku senang sekali. Supaya kita bisa lihat juga bagaimana Rasul Paulus bertobat sebagai Rasul yang terakhir ya. Murid Yesus yang terakhir. Terima kasih banyak buat pertanyaannya. Itulah yang bisa kami jawab. Ya, makanya saya bilang tadi ini dua pertanyaan ini penting sekali. Jadi kita hanya menjawab dan menghargai pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kami. Kiranya Roh Kudus bisa memuaskan kita masing-masing dengan mengakui sangat terbatasnya kami. Kita akhiri dengan nyanyi, sudah itu ditutup oleh doa.